Ya, waktu SMP saya pernah. Mas, hey. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah. Mas. Tahun 90-an saya ngeluarin album bareng sama Stinky, tapi album saya gagal. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah. Mas, hey, lagi wawancara. Ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pengakuan Firdaus sebagai musisi dan juga artis di tahun 90-an dan bahkan menjadi vokalisnya Stinky nampaknya bikin marah pengamen, guys. Jadi pengamen ini dengar Firdaus ngoceh di depan wartawan nampaknya nek, sehingga dia pun bikin kisruh di acara itu. Dan melihat itu Firdaus jadi marah, guys. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Udah mulai? Hah? Gue belum pakai obat ganteng. Saya juga rocker. Ya, tahun 90-an saya ngeluarin album. Nah, begitulah Firdaus yang sejak awal bikin gemes mungkin. Pengamennya sudah datang sejak awal. Firdaus tidak siap diwawancara dan dia mengatakan belum pakai obat ganteng. Sementara rambutnya juga sudah tidak bisa disisir. Lucu banget rambut si Firdaus ini, entah model apa, entah potongan apa, seperti hakim-hakim di Eropa. Dan pengakuan yang pertama yang bikin gemes pengamen itu adalah dia mengaku rocker. Masa ada rocker suaranya cempreng kayak gini? Saya juga rocker. Ya, tahun 90-an saya ngeluarin album bareng sama Stinky, tapi album saya gagal. Nah, albumnya gagal, guys. Bareng sama Stinky, tapi albumnya gagal. Sudah begitu Gus Irfan juga tidak bereaksi. Melihat sedang komedi di depannya ini, Gus Irfan hanya menoleh ke arah yang lain. Entah melihat apa tuh Gus Irfan. Nah, kemudian saat lagi panas-panasnya ngomong, si Firdaus lagi ngomong soal musisi dan lagu dan rocker, pengamen itu tiba-tiba mengganggu masuk, guys, karena mungkin jengah dengan pengakuan Firdaus. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah. Mas, hey, lagi wawancara. Ya. Nah, begitulah. Jadi Firdaus yang merasa terganggu omongannya oleh pengamen kemudian menegur si pengamen. Bukannya dipelankan, malah tipnya dikeraskan sama pengamen ini. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah. Mas, hey, lagi wawancara. Ya. Nah, yang lucu ekspresinya Mas Raka, guys, senyum-senyum. Kenapa nggak disantet aja tuh pengamen? Tapi yang lucu lagi ekspresinya Gus Irfan. Tidak ada gerakan sama sekali Gus Irfan. Hanya menatap ke satu arah. Entahlah ada wewe gombel atau kuntilanak atau tuyul itu di depan Gus Irfan. Sampai tidak menatap sama sekali. Wawancara. Ya. Lagi wawancara. Ya. Pansos. Iya, dibilang pansos. Gus Miftah belum hadir di dunia televisi, saya sudah hadir. Catat itu ya. Nah, tapi melihat dan mendengar pengakuan
Firdaus ini Mas Raka sampai geleng-geleng kepala, menggaruk yang tidak gatel. Itu ada kutu mungkin di alis Mas Raka itu ya guys. Sementara Gus Irfan senyumnya sudah agak kecut. Sementara yang di belakang kita lihat juga garuk-garuk kepala. Jabut-jabut uban tuh Pak Agus, mencabut uban padahal semuanya sudah putih. Berarti harus cabut semuanya itu Pak Agus. Jadi kalau dibilang pansos, Gus Miftah yang pansos. Saya adalah artis sejak tahun 90 ya. Dan saya anggota Parvi sejak tahun 99. Dan saya calon ketua umum Parvi. Waktu itu saya bareng dengan Mbak Ayu Asari dengan Bunda Alisa Johar. Boleh dicatat di Dan saya sekarang ini menjabat sebagai Presiden Artis. Presiden Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Oh no, presiden guys, nggak nanggung-nanggung nih, presidennya artis. Oh, seperti wayang. Om milaheng sekaring bawono langgeng, hati-hati kue, tok 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 tok, macem-macem ambek aku tak cucuk bun-bunanmu. Tek 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 tek. Dan saya sekarang ini menjabat sebagai Presiden Artis. Presiden Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Ya, boleh dicatat di Kemenkumham Ferrari. Jadi suruh nyatet, belum dicatat berarti di Kemenkumham. Nah ini seperti wayang, catat, pokoknya catat, catat saya presiden ya, catat, ingat, catat saya di Kemenkumham. Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Kemenkumham. Ya, boleh dicatat di Kemenkumham Ferrari. Saya presidennya. Nah begitulah Firdaus menutup layar malam ini. Di FYP gue tiap hari keluar, gue cucunya Sultan, gue agak mau pusing lo mau cucunya siapa, lo mau cucunya kucing piramida Mesir juga gue kagak pengen pusing dan kagak penting buat gue, cuman gue pengen kasih saran, biar lebih manis, lo bilang lo cucunya Firaun atau enggak lo bilang cucunya Raja Namrud, namanya tertulis di semua kitab, terkenal di langit dan bumi, itu baru hebat, cuman sekedar saran aja bro. Jadi kalau Ratna mau cari saya gampang kok. Tinggal cari kakek saya, keturunan saya tuh. Ada banyak di situ. Contoh kayak kakek Karim Sahidu. Ya, kakek Sahidu, profesor pertama di NTB. Cari itu. Nah, itu keturunan saya. Semua generasi Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi nggak usah jauh-jauh cari saya ke Jakarta. Saya di Jakarta ini sudah aman menjadi pengacara 10 besar. Ya, terviral. Nggak perlu lagi dicari-cari oleh kalian. Kalau kalian ingin mencari saudara saya, menanyakan kebenaran daripada saya sebagai cucu Sultan Ismail Muhammad Shah, cari keluarga Sahidu, keluarga Some, itu keluarga saya semua. Silakan korek dari sana. Nggak usah debat, nggak usah ribut, karena kalian akan malu sendiri. Saya akan keluarkan stambuk sejarah tahun 1929. Malu kalau udah terbongkar. Saya akan bawa saksi sejarah dan ahli sejarah, profesor doktor yang mengupas tentang kesultanan khusus. Tunggu nanti, pasti akan saya bawa. Dan saya akan keluarkan perangkat semua Sultan Ismail, termasuk tongkat Oiwobonya. Akan saya keluarkan. Tunggu saja nanti. Hati-hati ya, hati-hati. Saya sudah memperingatkan Anda Ratna, jangan bermain-main dengan saya. Sekali salah langkah Anda akan sial selamanya. Makasih.